Ini kita menggunakan tiga macam peta navigasi ya. Yang pertama OpenCPN. Di sini kita menggunakan rute yang sama, yaitu menuju ke Teluk Bone dari Makassar. Ini kita menggunakan OpenCPN. Untuk di sebelah sini, ini adalah waktu sampai ke waypoint berikutnya. Ini di depan ya, posisi waypoint di depan, jarak antara kapal dengan waypoint. Kemudian di sini ada baringannya, ada baringan. Kemudian ini posisi kapal dengan track. Jadi sekarang berada di kiri track sejauh 0,07 nautical mile atau sekitar 140 yard ya. Jadi kemudian di sini sudah sangat informatif sekali kemana kursor kita arahkan. Dia akan menunjukkan di bagian sebelah sini ya. Di bagian sebelah sini itu menunjukkan baringan titik. Misalnya di sini ada, anggaplah di sebelah sini adalah kedangkalan. Nah, di sini jaraknya kita bisa lihat di baringan 099. Kemudian jarak dengan kapal yaitu 2,26 nautical mile. Oke. Kemudian untuk posisi kedangkalan, misalnya kita anggap ini kedangkalan ya. Ini ada di 05 derajat 41 sekian 199 derajat 32 sekian timur. Nah, kalau dari sisi informatif itu sejauh ini yang saya dapati adalah OpenCPN yang paling unggul. Oke, baik. Kemudian kita bandingkan lagi dengan Boating HD. Ya, Boating HD di sini untuk tampilan secara ini ya, secara landscape kita cek. Masih jalan dia, tapi tidak menunjukkan informasi. Kalau kita coba kita kembalikan. Nah, kalau di tab ini kan karena saya pakai HP Redmi ya, ini informasi yang muncul di bagian atas ini. Bagian atas ini itu adalah jarak kapal ke waypoint 13 sejauh 16,7 dengan baringan atau haluannya di 112. Kita setting ke 112 gitu. Waktunya kurang lebih 2 jam tadi ya. Ini kenapa seperti ini, arahnya kapal kemana? Ini karena saya menggunakan GPS dongle. Jadi di sini saya ada di GPS dongle menggunakan ice receiver dan GPS dongle. Kalau GPS dongle itu dia di Navionics dan SLR dia nggak kebaca heading ya, Tapi kalau dari bawaannya kapal, gironya kapal itu langsung terbaca heading kapal posisinya di mana. Oke. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Dia sudah kembali normal lagi. Ya, kendalanya adalah seperti itu kawan-kawan.
Di sebelah yang tengah ini adalah kecepatan. Oke, kecepatan. Kemudian ini adalah jarak total. Jarak total perjalanannya 155 sampai ke titik tujuan ya. Kemudian waktu tempuhnya kurang lebih 20 jam. Tuh. Ini kalau kita menggunakan avionik. Nah, sekarang kita coba cancel, kita buka menggunakan iSeller. Nah, untuk rekan-rekan yang mungkin lebih berkecimpung di iSeller, tampilannya sangat sederhana ya. Tampilannya sangat sederhana, hampir tidak terlihat petunjuk apapun di iSellernya. Untuk petunjuk perjalanannya ada di sini ya, bagian nav atas itu. Nah, di aplikasi iSeller ini ketika saya sambungkan dengan giro kapal, AIS kapal, itu dia tidak terbaca headingnya. Jadi aplikasi yang saya gunakan ini, iSeller ini, dia terhubung dengan USB dongle, GPS dongle ya, GPS dongle, dan itu hanya bisa membaca COG-nya saja berdasarkan pergerakan, berdasarkan lintang bujurnya terbaca, nanti dia akan menentukan COG-nya, halunya ya. Kemudian kalau kita geser lagi, nah ini ada waypoint-nya, waypoint dari kapal. Oke, dari kapal ke titik ini, dari kapal ke titik yang Ambon Makassar itu sejauh 16,2. Kemudian XTD itu jarak posisi kapal ada di track atau tidak. Ini ada di kiri track, di kiri track sejauh 0,04 nautical mile atau sekitar 80 yard. Kemudian time to go itu dari ini ya, TTG yang atas ini, TTG nya 2 jam. Jadi dari antara kapal sampai ke titik ini, sampai ke titik Ambon Makassar, titik belok ya di situ, kurang lebih 2 jam. Kemudian baringannya ada di 11,7 derajat. Kalau halu kita 11,3 ya, ya kurang lebih seperti itu. Jadi informasinya ada di sini semua. Waktu kedatangan ETA di titik ini adalah 20 jam 11 malam, 23.35 perkiraannya. Nah, untuk yang lain-lain masih saya belum bisa temukan. Kemudian seperti ini tampilannya ya kalau kita menggunakan iSeller. Nah, jadi kalau menurut saya dari sisi informatif yang disampaikan melalui masing-masing aplikasi itu masih lebih informatif aplikasi OpenVPN. Seperti yang kita kembali ke Navionics ya. Kembali ke Navionics, di sini agak mendingan untuk Navionics karena bisa kita tentukan jaraknya, jarak tempuhnya sampai ke titik waypoint berikutnya, kemudian totalnya ada, kemudian informasi lainnya ada track. Di sini kita bisa, kalau misalnya ini ya, kita perjelas lagi posisi kapal ke
ke track itu 240 feet ya, posisi kiri track. Oke, kalau dari sisi informatif ya ini hanya masalah kebiasaan saja ya. Kalau udah biasa pakai SLR ya lebih enak pakai SLR. Kalau biasa pakai Navionics ya lebih enak pakai Navionics. Untuk berpindah mungkin karena belum terbiasa saja. Tapi dari sisi informatif, informasi yang disampaikan masing-masing aplikasi itu menurut kami yang paling detail adalah di sini OpenCPN. Semua informasinya ada, heading kapal juga terbaca, headingnya di ini ya 115 itu di bagian sini. Nah ini 115 adalah true heading, jadi output dari giro itu terbaca di OpenCPN. Sementara ketika saya coba untuk meneruskan output dari giro ke Navionics atau SLR, entah itu karena ada GPS bawaan ya, atau giro kompas dari HP, jadi dia bentrok atau tidak mau terbaca yang dari kapal. Sementara menggunakan aplikasi OpenCPN dia terbaca heading kapalnya. Nah, mungkin seperti itu dulu rekan-rekan untuk sharing pengalaman. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, bisa kalian tambahkan tambahan informasi di kolom komentar. Nanti kita coba kulik lagi masing-masing aplikasi. Oke, saya lanjut lagi untuk jaga malam. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komen, like, subscribe, dan share.